Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Karena terbakar cemburu, seorang pemuda di Lombok Timur aniaya temannya hingga harus berurusan dengan polisi. Jelang jemaah haji kembali ke tanah air, pemerintah Kabupaten Lombok Barat siapkan ragam skema layanan pendampingan. Isi libur lebaran, ratusan warga di Lombok Tengah memadati wahana kolam alami yang nyaman dan menyegarkan. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang pemuda bernama Asrul, warga desa Gelora, Kecamatan Sikur, menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya rekannya sendiri bernama Lalu Wahyu Febrian di depan sebuah retail modern. Penganiayaan tersebut dilaporkan oleh keluarga korban karena keberatan dan meminta polisi memproses hukum pelaku. Dari dugaan sementara, Asrul menganiaya korban yang berasal dari desa Kota Raja karena merasa cemburu korban mendekati kekasihnya. Polisi telah meminta keterangan korban dan juga memintanya untuk melakukan visum ke rumah sakit. Pelaku dan sejumlah saksi juga diperiksa untuk memastikan latar belakang penganiayaan tersebut. Untuk motif tersendiri, sementara kami melakukan pendalaman, masih kami melakukan penyelidikan. Yang dapat kami sampaikan mungkin masih salah paham. Upaya kami, sementara kami sedang melaksanakan proses sambil menjalankan proses, dan tetap kami mengedepankan upaya-upaya penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun proses hukum sambil berjalan. Karena tidak merugikan kedua belah pihak secara material, kepolisian mendorong kedua pihak untuk berdamai dan menempuh jalur damai, mengingat korban dan pelaku merupakan teman dekat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial SI 24 tahun diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena mencuri tabung gas di rumah warga. Tersangka ditangkap di wilayah Ampenan atas keterangan rekannya yang sudah ditangkap lebih awal. Polisi menyita 6 tabung gas ukuran 3 kg sebagai barang bukti kejahatan. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka mencuri 8 tabung gas melon saat korban tertidur pulas. Bersama rekannya, ia mencuri dengan merusak gembok pintu belakang. Sekitar pukul 01.00, kedua pelaku ini memasuki rumah korban dengan merusak gerbang depan dan masuk lewat pintu samping rumah dan merusak pintu samping rumah, merusak gembok, kemudian masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 6 tabung gas 8. Tersangka mengaku menjual 2 dari 8 tabung curian. Hasilnya dibagi 2 dengan rekannya dan digunakan untuk berfoya-foya. Berapa tabung gas yang saudara curi? 8. Bersama siapa? Bisa saudara ngambil sendiri? Rifki. Bersama Rifki. Sekarang yang tabung gas yang saudara curi bersama teman saudara Rifki, saudara bawa kemana terus setelah dapat tabung gas? Jual. Sudah saudara jual? Semuanya? Dia tiba-tiba lihat kan ada tabung gas sana, dia ajak. Di rumah orang tempat laundry itu? Ya. Malam hari apa siang hari? Siang harinya. Siang hari. Tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pria bernama Bambang diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena kedapatan mengedarkan narkotika di wilayah Remdiga, Kecamatan Sulaparan.
Yang pakai beli kan sudah dibayar. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Adi Sucipto diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita 2 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Pria 29 tahun itu diringkus atas informasi masyarakat sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi narkoba di pinggir jalan. Dari informasi yang kami terima juga mengindikasikan terduga ini sering melakukan transaksi di wilayah Rembige Barat. Kebetulan setelah kami lakukan penggeledahan, yang bersangkutan ada membawa beberapa paket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku ditangkap saat hendak mengantarkan pesanan ke konsumen. Ada yang pesan, terus sisanya saya pakai. Upahnya yang mau dipakai itu Memang ada 3 sih, itu sih mau satunya saya mau pakai, 2 sih memang mau pakai saya berdua sama putri. Yang satunya sisa mungkin ada yang mau beli ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi menjadi atensi para aktivis anak serta akademis di Kota Mataram. Hal itu disuarakan akademisi UIN Mataram, Atun Wardatun. Ia meminta Pemda serius menangani kasus kekerasan seksual yang belakangan kembali muncul hampir di semua jenjang pendidikan. Atun menilai Pemda harus tegas mencegah tindak kekerasan pada anak dan perempuan karena hal itu didukung dalam peraturan daerah. Selain kekerasan seksual, Pemda juga mengeluarkan surat edaran berisi larangan melakukan pernikahan di usia dini dalam peraturan Gubernur Perlindungan dan Perda Ketahanan Keluarga. Sebagai upaya menyetop tindakan kekerasan seksual kepada anak, Pemda harus mengoptimalkan instansi untuk menyosialisasikan aturan yang dibuat agar dipatuhi masyarakat. Punya banyak sekali aturan-aturan, ya, dimulai dari surat edaran dulu pada zamannya Tuan Guru Bajang itu kalau nggak salah 2014, lalu ada Perda tentang pernikahan anak, lalu ada Pergub, lalu ada Perda Ketahanan Keluarga. Paling tidak kita secara lokal aja punya 4. Apalagi kalau bicara undang-undang di level nasional gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sudah ada aturan-aturan seperti ini, pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, tinggal mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Tak hanya berupaya menyetop tindakan kekerasan, pemerintah daerah juga diminta untuk aktif mengedukasi masyarakat agar memahami tentang konsep kekerasan seksual kepada anak dan perempuan agar pencegahan lebih awal. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.